Berada di babak keempat ini ada dua prinsip hidup yang harus kita pegang. Prinsip hidup pertama adalah surat Ali Imran ayat 139. Apa bunyinya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, dengan syarat jika kamu orang-orang yang benar beriman. Jadi kita hidup di babak keempat ini, kita harus pegang prinsip ini, ya. Arahan Allah ini harus kita pegang betul. Jangan merasa hina, jangan bersikap lemah, jangan inferior, ya. Jangan bersedih hati. Ya. Kita harus sadar kita sedang babak belur, tapi mental kita nggak boleh mental babak belur. Ya. Apa maknanya mental babak belur? Itu yang sering saya sampaikan berkali-kali. Mental orang yang mengaku muslim hidup di babak keempat, nggak sabar dengan kekalahan, akhirnya menggunakan kaidah orang kafir yang berbunyi, if you can't beat them, you join them. Kalau kita nggak bisa ngalahin mereka, kita gabung aja sama mereka. Gitu. Nggak ada ceritanya kita gabung sama mereka, karena begitu kita gabung sama mereka, kita ikut jalan hidup mereka, cara hidup mereka, sesuatu yang sudah di ultimatum sama Allah kan tadi kan Allah sudah ultimatum. Kalau kita berpegang pada cara hidup mereka, kita akan mengalami, ya, ancaman Allah. Jadi kan mereka memang inginnya kita ikut cara hidup mereka, lifestyle mereka, way of life mereka, karena mereka tidak akan senang sebelum kita mau mengikuti lifestyle mereka, cara hidup mereka. Kata Allah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Ingat, bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani yang benar, tapi petunjuk Allah. Terus Allah tekankan, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sesungguhnya jika kamu Muhammad dan umatmu Muhammad mengikuti kemauan mereka Yahudi Nasrani setelah pengetahuan datang kepadamu dan kepada umatmu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi kita perlu heran nggak kenapa umat Islam di berbagai negeri sekarang ini di dunia seperti nggak ditolong dan dilindungi Allah? Perlu heran nggak? Nggak perlu heran. Kenapa? Karena kebanyakan umat Islam memang mau ngikutin kemauan Yahudi dan Nasrani. Padahal Allah sudah bilang, kalau kita ngikutin kemauan mereka, padahal pengetahuan sudah sampai bahwa kita harusnya ngikutin petunjuk Allah saja, ya kan? Ya inilah yang terjadi. Berarti ya? Baik, nah jadi itu prinsip pertama. Prinsip pertama, jangan menggunakan kaedah mereka, yaitu kaedah yang berbunyi, if you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, kita gabung saja sama mereka. Ya, sehingga akhirnya kalau mereka pakai ekonominya ribawi, ya kita juga ekonominya ribawi deh. Gitu. Kalau mereka politiknya Machiavelli, tujuan menghalalkan segala cara, kita juga politik harus gitu. Mana bisa kita maju? Sedangkan mereka yang udah maju aja begitu, ya kita ikut dong yang udah maju. Nah, gitu. Kalau mereka pakai ideologi sekularisme, memisahkan agama dari urusan kehidupan bermasyarakat bernegara, berarti kita juga harus gitu supaya kita maju. Gitu. Kalau mereka budayanya adalah budaya hiburan-hiburan yang sifatnya hawa nafsu jadi Tuhan, ya kita juga harus begitu budaya kita. Nah, ini orang-orang yang sudah join dengan mereka. Itu prinsip pertama. Nah, prinsip kedua, berada di babak keempat ini, kita harus sadar bahwa ini bukan babak terakhir, ya. Babak keempat ini kan babak terminal juga, masih akan ada babak lanjutannya kan, ya. Belum dikasih lihat ya, babak lanjutannya apa? Oke, kita lihat babak lanjutannya. Jadi babak lanjutannya kata Nabi SAW, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Jadi babak keempat ini akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak keempat ini pun akan berlalu. Sehingga datang babak terakhir, babak kelima, yang kata Allah, kata Nabi SAW adalah babak kekhalifahan mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya kembali. Terus Nabi diam. Nabi diam, isyarat sampai disitulah perjalanan sejarah umat Islam. Jadi ujung akhir perjalanan sejarah umat Islam, husnul khatimah, ya. Kita akan berjaya kembali, akan tegak kembali kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian, ya. Dengan pemimpinnya sudah dikasih tahu sama Nabi jauh-jauh hari.
Julukannya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, yang saya jamin dia tidak akan jadi pemimpin kita lewat penghitungan suara. Gitu. Ya. Jadi ambil barang monyet pakai penghitungan suara nggak akan menghasilkan Al-Mahdi, karena Al-Mahdi bukan lewat penghitungan suara. Ya, Al-Mahdi itu ditunjuk sama Allah dengan cara Allah menunjuk orang-orang tertentu untuk akhirnya mendatangi beliau dan membaiat paksa. Gitu. Harus dibayar paksa. Karena Al-Mahdi ciri orang beriman yang sejati. Udah ada sekumpulan orang yang setuju dia jadi pemimpin pun dia tetap nggak mau, karena nggak punya ambisi kepemimpinan. Nggak kayak kebanyakan orang zaman sekarang di babak keempat ini, yang nggak layak jadi pemimpin sekalipun wajahnya muncul di semua tiang listrik sampai kita muak. Gitu. Ya. Dia adalah pemimpin yang sejati, nggak punya ambisi kekuasaan, kepemimpinan. Bahkan kenapa Al-Mahdi mesti dibayar paksa? Karena dia tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi dibayar paksa karena tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Sebab itu cara Allah memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu dirinya Al-Mahdi, tentu jauh-jauh hari ya orang lain juga bisa tahu dia Al-Mahdi. Tentu jauh-jauh hari musuh Islam juga tahu dia Al-Mahdi. Kalau musuh Islam sudah tahu dia Al-Mahdi, tentu jauh-jauh hari akan di-assassinate. Ya. Baik, nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, yang kedua, prinsip yang harus kita pegang untuk berpindah dari babak keempat ke babak kelima itu, kita tidak boleh menyongsong babak kelima seperti berjalan santai di taman-taman bunga sambil nyanyi-nyanyi, sambil gitar-gitar. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kita akan masuk ke babak kelima ya, dengan berpenampilan seperti itu. Ya. Sebab dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah sudah kasih gambarannya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Surat Al-Baqarah ayat 214. Ya. Maaf nih, bolak-baliknya agak lama. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, kamu akan meraih kejayaan, ya, padahal belum datang kepada kamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, digoncangkan dengan macam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul itu, "Mata nasrullah?" Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya. Jadi kita juga begitu. Kalau kita ingin istilahnya menjadi bahagian dari yang turut menjemput babak kelima, mau kan kita ikut menjemput babak kelima? Atau kita doyan di babak keempat ini? Oh kayaknya mantap nih, kita pertahankan aja babak keempat nih. Gitu. Enggak lah ya. Tentunya kita ingin meninggalkan babak keempat ini kan. Nah kalau kita ingin dipercaya Allah menjadi yang ikut menjemput babak kelima, ya, maka kita harus bersiap-siap menghadapi keadaan yang sulit. Dan memang akan sulit. Nggak ada ceritanya fitnah itu akan makin berkurang. Fitnah ini akan makin berat dan akan makin banyak. Sampai kapan? Sampai keluarnya puncak fitnah, yaitu Dajjal. Dajjal itu puncaknya fitnah. Ya. Nah, jadi kita harus bersiap-siap menghadapi aneka malapetaka, kesengsaraan, digoncangkan dengan macam-macam cobaan, sampai ke derajat semua kita cuman punya satu ucapan saja, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah. Gitu. Kalau kita semua udah sepakat, pertanyaan cuma satu itu saja, mata nasrullah, justru saat itulah sesungguhnya pertolongan Allah sudah dekat. Tapi kalau sebagian bilang mata nasrullah, sebagian bilang kapan pertolongan PBB datang, kapan pertolongan Amerika datang, kapan pertolongan Cina datang, gitu kan. Jadi macam-macam pihak lain selain Allah yang dijadikan tempat bergantung untuk minta pertolongan. Kapan Raja Salman datang, kapan Erdogan datang, gitu kan. Jadi kalau berbagai pihak selain Allah yang dijadikan tempat memohon, itu masih menjadi harapan kita, ya pertolongan masih lama, masih jauh. Pertolongan itu baru datang kalau pimpinan sampai rakyat semuanya sepakat, cuma minta satu saja, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah datang.